wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Windy. Kenapa Windy? Alfa apa sakit? Wow, sakit. Sudah berapa hari? Satu hari. Oke. Ya, kita doakan saja. Kita doakan saja semoga Mbak Windy cepat sembuh. Oke. Hari ini adalah bimbingan dan konseling. Yaitu materi nanti yang bisa saya sampaikan adalah mengenal potensi yang ada pada diri kita. Tetapi sebelum kita masuk terlalu jauh, kita ada sedikit permainan. Sudah punya kertas? Oke. Tolong buatkan pesawat-pesawatan. Bebas bentuknya. Bentuknya bebas. Pesawat-pesawatan. Pinjam HP-nya Mbak, sebentar Mbak. Setting video. Pesawat-pesawatan yang dia terbang itu ya. Paham? Oke, bukain. Kenapa? Sebisanya, bentuknya apapun, yang penting pesawat. Sudah Mbak? Ayo, pesawat-pesawatan. Bagaimana? Sudah siap? Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat pesawat-pesawatan. Bentuknya bebas apapun, mau yang besar, mau yang kecil, dipersilakan. Tapi ya jangan terlalu besar, nanti terlalu berat. Ini erat kaitannya dengan nanti materi tentang potensi diri yang ada pada kalian. Sudah Mas? 2 menit lagi, 2 menit again. Tolong tahan dulu, pesawatnya tahan dulu. Jangan disuruh landing dan meluncur ke angkasa raya. Tunggu dulu. Silakan. Ada kesulitan membuat pesawatnya? Oke. Sip. Bagaimana Mas Dika sudah? Wah, keren. Sudah semuanya ya? Oke. Kalau sudah, anak yang bagian sini berdiri di sini semuanya. Cepat ya, cepat. Oke. Cepat. Oke. Harusnya di sana, menghadapnya ke sini. Oke, cepat. Oke, bareng situ. Oke, siap semuanya, pesawatnya disiapkan. Oke. Baris pertama tolong diluncurkan pesawatnya, targetnya saya. Set. Cepat dilemarkan. 1, 2, sampai enggak? Oke. Terus, oke. Mana kurang maju ya? Saya kurang maju. Sini aku yang sudah kalah. Sini yang belum sini dilempar. Yang belum siapa? Sudah melempar semuanya? Tolong diambilin. Sekarang, ini tolong diambilin pesawatnya. Nanti untuk kertas jawaban nanti. Diambil. Sekarang laki-laki berdiri di sini. Itu punya siapa ini? Ambil aja. Silakan. Belum. Siap.
Siap ya. Tolong baris paling pertama dulu, lemparkan ke saya. Set. Selanjutnya, minggir dulu. 1, 2. Mana? Selanjutnya, oke. Oh, ada yang ngambil. Terima kasih. Ini, tolong diambil. Oke. Oke, coba tunjuk jari yang tadi bisa mengenai saya. Keren. Mas siapa? Dika. Siapa tadi yang pesawatnya hampir mengenai saya selain Mas Dika? Ada yang mendekat banyak ya. Oke. Saya jelaskan dulu sebentar. Inti dari permainan ini adalah kalian punya potensi diri untuk mencapai tujuan. Kalian punya cita-cita? Pasti. Sudah berusaha untuk meraihnya? Lagi, betul. Ada yang sudah lagi proses dan lain-lainnya. Salah satunya adalah sedang bersekolah mencari nanti diibaratkan tadi sedang berusaha untuk meraih cita-cita. Nah, dalam meraih cita-cita ternyata banyak halang dan rintang. Tetapi ada satu hal yang lebih penting lagi, bahwa ternyata setiap siswa, setiap murid mempunyai potensi diri yang erat hubungannya dengan masa depan. Oke, tujuan pelajaran layanan hari ini adalah mengenal potensi diri. Dan untuk itu nanti kalian akan mengenal potensi diri yang ada pada diri kalian. Karena apa? Dalam meraih cita-cita itu kalian harus mengenal yang namanya potensi diri. Erat kaitannya dengan cita-cita yang akan kalian raih. Erat kaitannya dengan apa? Pelajaran ataupun dengan sekolah lanjutan yang akan kalian tempuh. Maka harus paham bakat, minat atau potensi yang ada pada diri kalian. Jadi sekolah itu nggak asal. Harapannya kelak karir cita-citamu akan tercapai dengan mudah karena kalian lebih mengenal potensi diri. Itu yang perlu kalian pahami. Anak-anakku sekalian, bahwa setiap manusia ditakdirkan, dilahirkan dengan berbagai macam potensi ataupun bakat minat yang dimiliki. Ternyata bakat minat ini juga sendiri-sendiri, berbeda-beda. Maka semakin peka kita melihat data diri kita, potensi diri kita, akan mempermudah karir di masa depan. Ini tidak mutlak, karena seiring waktu juga akan berjalan, berubah, karena kemampuan intelijensi, kemampuan intelektual, emosional itu juga mempengaruhi kalian. Oke, itu adalah sekilas tentang materi yang akan kita sampaikan pada pagi ini. Anak-anakku, kertasnya masih tadi? Masih. Oke, kalau kertasnya masih, silakan dibuka kembali. Nanti bisa digunakan sebagai lembar jawab. Karena pada kali ini kita akan mengukur sejauh mana kemampuan yang ada pada diri kalian dengan yang namanya tes riaset. Nah, kali ini anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang tes riaset, di mana tes ini adalah tes kepribadian yang dikembangkan oleh John Holland, seorang psikolog ternama dari Amerika. Tes kepribadian riaset ini membantu seseorang untuk mengetahui minat karir dan kelebihan kalian. Nih, tes riaset juga menjadi panduan
untuk menentukan jurusan studi lanjutmu setelah SMP nanti. Terus ternyata ini juga ada manfaat lain selain mengenali potensi diri, tetapi bisa membantu kalian dalam memilih karir yang tepat di masa yang akan datang, meningkatkan kepuasan dalam bekerja, membantu menentukan jurusan pendidikan setelah sekolah SMP, dan mendukung perencanaan jangka panjang karirnya, serta mengidentifikasi lingkungan yang tepat. Sudah siapkah kertasnya? Oke, kalau sudah siap, mari kita lihat, siapkan peralatan tulisnya. Sudah semuanya ya? Silakan amati ke layar. Siapkan alat tulis. Jawab pertanyaan yang tampil sesuai dengan keadaan yang nyata pada diri kalian. Jawabannya bukan jawaban teman, tapi bukan jawaban orang lain atau temanmu, tetapi apa yang terjadi di dalam diri kalian. Mari kita lihat yang nomor 1. Silakan nomor 1. Nomor 1, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Silakan amati pertanyaannya, sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Dengan kejujuran jawaban yang kalian pilih itu akan meminimalkan kesalahan ataupun analisa dari tes ini. Selanjutnya, soal nomor 2. Kegiatan apa yang Anda sukai? Ada pilihan item sampai F. Oke, selanjutnya adalah soal yang ketiga. Kegiatan apa yang Anda sukai? A. Merakit mesin. B. Mengerjakan proyek ilmiah. C. Membuat desain interior. D. Menjadi anggota komunitas di masyarakat. E. Membahas permasalahan politik. F. Bekerja dengan angka-angka. Adakah yang kesulitan mengartikan ini? Proyek ilmiah kira-kira apa contohnya? Mungkin penelitian di rumah kalian membuat telur asin. Itu kan penelitian ilmiah. Atau membuat tape, ragi, dari ragi, tape, manisan. Itu ada kan proses ilmiah di situ. Membuat desain interior. Kalian contohnya merancang kamarmu dengan gambar-gambar. Menghias kamarmu, menghias ruang belajarmu. Berarti kalian suka ini. Menjadi anggota komunitas di masyarakat. Remaja masjid, ikut kalian. Atau klub belajar, klub olahraga. Bekerja dengan angka-angka. Contohnya kalian itu suka menghitung penghasilan orang tua. Oh, orang tuamu sehari bisa memproduksi gula 10 kilo,
dari berapa pohon kelapa semua kayak gini. Sini kan produsen gula kelapa di sini. Kalian menghitung, dicatat setiap hari, contoh kayak gitu. Oh, sebulan berarti penghasilan orang tua saya 5 juta, begitu. Selanjutnya, ada pertanyaan yang nomor 3? Yakin? Kalau tidak ada, selanjutnya nomor 4. Kegiatan apa yang Anda sukai? Membuat benda dari kayu, membuat model roket atau pesawat, mainan, bermain musik, bermain apa itu? Rebana di masjid, suka membantu bencana yang terkena bencana. Ada pertanyaan di nomor 4 ini? Yakin? Sudah apa belum? Cowok, laki-laki? Sudah? Selanjutnya. Kegiatan apa yang Anda sukai? Mengendarai kendaraan besar, senang numpak truk, melu bapake, melu tanggane, boleh. Bekerja dengan alat-alat laboratorium, alat-alat untuk praktik, memasak, bisa mungkin oven, nggak roti, hampir-hampir mirip. Gawe gula kristal kan kayak alat-alat laboratorium, merubah gula cair menjadi gula kristal. Mengajar anak-anak itu mengajar adik-adikmu ya, ngajari adik-adikmu, tetanggamu yang masih kecil. Tuh. Ada pertanyaan? Berlanjut? Oke, selanjutnya nomor 6. Kegiatan seperti apa yang Anda sukai? A. Merawat binatang. Fokus dengan diri sendiri. Jawabanmu fokus dengan apa yang kalian rasakan. Sudah? Selanjutnya nomor 7. Kegiatan yang Anda sukai, silakan gini. Bekerja di lapangan, outdoor yang A. B. Menyelesaikan tugas, menyelesaikan teka-teki. C. Ada pertanyaan nomor 7? Selanjutnya nomor 8. Silakan nomor 8. Sesuaikan dengan diri kalian. Apakah nomor 8 ada yang ditanyakan? Atau mungkin soalnya ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan dengan Pak Guru. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 9. Silakan diamati nomor 9. Ada yang kesulitan mengartikan? Kalau tidak ada, sudah selesai? Oke. 10.
Silakan dibaca dengan teliti. Pakai lembar kertas tadi ya, yang untuk itu. Eman-eman. Yang sekadung nang buku ya sudah. Sudah selesai Pak belum? Kalau sudah, yakin dengan jawabanmu? Saya ulang kembali ke depan dulu biar kalian betul-betul yakin. Ini nomor 1. Sudah yakin apa belum dengan jawabanmu? Nomor 2. Yakin? Nomor 3. Yakin? Oke. Nomor 4. Yakin? Nomor 5, silakan diamati dulu. Nomor 6. Cek jawabanmu. Sudah sesuaikah dengan apa yang kalian rasakan? Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Kalau sudah terjawab semuanya dengan keyakinanmu bahwa itu adalah jujur jawaban yang kalian pilih, mari kita kenali potensi dirimu itu dengan cara menjumlah jawaban terbanyak yang kalian pilih. Silakan kalian jumlah jawaban yang terbanyak saja. Silakan. Silakan dijumlah jawaban yang terbanyak. Karena nanti jawaban yang terbanyak itu akan kita bahas. Itu adalah bakat, minat, potensi yang kalian miliki. Bagaimana? Sudah selesaikah? Oke, kalau sudah selesai, mari kita cocokkan jawabanmu dengan rumus dari John Holland, tes Lasek. Harapannya dengan kalian memahami potensi yang ada pada diri kalian itu, kalian akan tepat sasaran, tepat dalam memilih sekolah lanjutan, tepat dalam berkarir. Karena paling enak apa? Kerja, berkarir itu sesuai dengan hobi, sesuai dengan bakat dan minat. Sehingga apa? Tingkat kebahagiaan ketika kita bekerja itu akan lebih tinggi. Bukan hanya tentang materi, tapi kenyamanan di dalam hidup, di dalam bekerja. Oke? Kita lihat. Coba tunjuk jari yang jawaban terbanyak A, tunjuk jari. Nah, tolong nanti A, kamu muter ya, gitu ya. Oke, silakan lihat. Jawaban A. Ayo. Selanjutnya, yang jawabannya paling banyak B. Mana? Berapa orang? 1, 2. Ada lagi? 3, 4. Ada lagi? Oke, coba yang jawabannya terbanyak C. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya, yang jawabannya terbanyak D.
Oh, ada satu. Mbak siapa? Nggak apa-apa. Adakah terbanyak jawabannya E? Adakah terbanyak jawabannya F? F, oke, F 1, 2, ada lagi? Cuma 2, terbanyak jawabannya F, oke. Mari kita bahas dari jawabannya 1. Oke, karena terlihat kalian lumayan sedikit ngantuk, biar kita semangat, mari kita fokus untuk menggugah semangat kita. Kita mulai ya, tepuk fokus. Kita ulangi yang semangat. Wah, suara merdunya belum pada keluar. Prok, 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 mengingat, melihat, prok, 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 mendengar, prok, 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 mengingat, prok, 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 fokus. Kita ulangi ya, siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Saya harap sudah nggak ngantuk lagi. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu dari jawaban yang kalian pilih. Oke, tolong diamati lebih seksama lagi, karena ini penting erat kaitannya dengan diri kalian. Oke, kita lihat ke depan. Oke, jika jawabannya tadi paling banyak A, tunjuk jari, saya ulang. Oke, amatilah. Jika jawabannya paling banyak, berarti kalian adalah tipe orang yang sosial. Yang A ini. Berarti kalian individu yang sosial, suka berinteraksi, suka membantu, suka mendidik, suka mengajari, dan melayani orang lain. Contoh profesinya apa saja? Oke, berarti ada guru, ada profesi yang tepat untuk yang pilihan yang tadi. Konselor, perawat. Apakah ada lagi kerja-kerja sosial yang bisa kalian pahami? Berarti yang tipe A tidak suka dengan mesin-mesin, dengan benda-benda, tidak. Tapi lebih cenderung dengan kegiatan-kegiatan. Contohnya, damkar. Petugas damkar bisa masuk ke sini, tipe sosial bukan? Iya Pak ya? BPBD penanggulangan bencana, tipe sosial? Oke. Selanjutnya yang tipe B. Kita amati. Oh, kebalik, sebentar. Tadi yang A, sekarang yang B. Tunjuk jari yang jawabannya B. Tolong bacakan Mbak Widi. Berarti tipe apa? Enterprising. Ya. Contoh profesinya apa? Kalau enterprising, pengusaha, apalagi politikus, manajer, marketing, dan pengacara. Suka berorganisasi, mungkin bisa menjadi orang partai, manajer, dan lain-lainnya. Orang yang suka berusaha juga nih, enterprising, karena pemimpin, jiwanya pemimpin, persuasif. Apakah sesuai dengan kalian yang paling banyak B tadi? Sesuai kan? Perasaannya sesuai. Oke, selanjutnya yang tipe C, tunjuk jari. Silakan lihat yang tipe C. Tolong baca yang keras Mas Ulis, tipe C. Dan teliti. D, coba D, baca individu yang apa?
Kun. Terus. Administrasi. Oke. Orang yang admin boleh. Betul. Kira-kira sekolah yang cocok apa ini? Setelah lulus SMP? SMK jurusan administrasi. Oke, nanti kita bahas di sekolah lanjutan setelah SMP selanjutnya ya. Intinya itu. Selanjutnya, jika jawabannya paling banyak B. Tolong bacakan Mbak siapa ya? Mbak siapa? Nisa mana? Oke. Mbak Nisa coba baca yang keras. Tipe apa? Oh minus. Ya sebelahnya Mbak Bibi. Mbak Bina, bacakan. Tipe R. Betul. Tipe artistik. Ingat, jika jawaban paling banyak B adalah tipenya tipe artistik diri kalian. Potensi yang ada pada dirimu itu adalah artistik. Senang musik, desain, dan lain-lain. Sekolahnya nanti juga banyak di SMK setelah ini. Ataupun pas kuliah. Seseorang yang mempunyai jiwa kreatif dan imajinatif yang tinggi. Selanjutnya yang yang E. Jika jawaban paling banyak E. Tolong bacakan Mas Ariko. Tipe apa ini? Oke, bacakan. Oke, Mas Dika, pekerjaan apa yang pas untuk tipe realistik? Profesinya apa yang pas pekerjaannya? Itu orang yang realistis berarti kalian yang memilih jawaban itu tadi. Petani, teknisi, tukang listrik, tukang elektronik, mekanik segala hal dan lain-lainnya. Itulah yang pas dengan tipe realistik. Oke, jika jawabannya paling banyak F, 7 jari, ada O1, nggak apa-apa. Baca Mas, yang F. Oke, berarti adalah tipe investigatif. Orang yang menginvestigatif, mengamati, meneliti. Inilah analisis, berjiwanya itu analisis, suka dengan hal yang intelektual. Inilah adalah tipe orang investigatif. Tipe manakah kalian? Sudah dicatat tadi, tipe-tipemu, tipe A, mana mencari? Berarti apa tipe apa kalian? Tipe sosial. Yang B, jawabannya banyak B. Tunggu cari. Berarti tipe apa? Tipe apa? Determinasi. Ayo, apa tadi? B. Enterprising. Wah, pemimpin. Tunggu cari yang jawabannya C. Tipe apa kalian? Konvensional. Pekerjaannya apa contohnya? Sekretaris, keuangan, staf. Betul. Jika jawabannya D, tunggu cari yang D tadi. Di Nisa. Tipe apa Nisa? Artis. Jenis pekerjaan yang pas apa kira-kira? Seniman, desain grafis, tata busana, desain grafis, desain busana masuk apa enggak?
Masuk, betul. Selanjutnya, jawaban paling banyak tunjuk jari. Oke, tipe apa yang realistis, realistik. Orang yang seneng real, keton banget, pekerjaannya sih jelas, itu adalah realistis. Mekanik, untuk berkecimpung dalam hal-hal yang terlihat, adalah biasanya hardware, orang yang suka dengan hardware, bukan software, itu realistis. Selanjutnya, jika jawabannya paling banyak siapa mas, apa namanya? Ya, berarti adalah tipe investigatif. Oke. Selanjutnya, setelah kalian memahami memahami tipe-tipe potensi yang ada pada diri kalian, apa yang akan kalian lakukan, Mbak Bibi, kira-kira setelah paham? Ayo, apa kira-kira Mbak? Dengan tipemu tadi, tipe apa? Enterprising, pemimpin. Apakah kamu akan lebih suka belajar lebih keras lagi? Oke. Apakah lebih suka mungkin memimpin dalam kelas? Enggak juga. Iyalah, belum. Kita masih banyak berkembang. Mas Dika tadi tipe apa, Mas Dika? Apa tadi? Realistik. Ketika kamu tipe realistik, Mas Dika, kamu nanti kira-kira akan sekolah apa? Kalian akan sekolah apa, Mas Dika? SMK jurusan mungkin mekanik. Oke. Kalau Mbak tadi tipe apa? Sosial. Mungkin kamu akan sekolah apa setelah ini? Nggak tahu, masih belum tahu. Oke. Mari kita refleksikan tipe-tipe yang kalian miliki. Setiap siswa, setiap individu mempunyai keahlian, keterampilan, potensi sendiri-sendiri. Mari kita kembangkan potensi yang kalian miliki ini dengan maksimal, jangan terbawa teman. Potensimu ya potensimu, bukan potensi temanmu. Dan harapannya setelah memahami ini, kalian tidak akan pernah salah dalam memilih sekolah lanjutan setelah SMP. Dan semoga apa? Tercapai cita-cita yang kalian harapkan, kalian akan raih. Allahumma amin. Oke. Ada pertanyaan tentang materi ini? Yakin? Kalau tidak ada sudah cukup? Untuk selanjutnya materi-materi berikutnya adalah masih di potensi diri, tapi bukan tes riasek nanti. Masih banyak lagi materi-materi. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.